Om Swastiastu. Kami dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, dari bidang kelembagaan koperasi, akan menyajikan tutorial tata cara penginputan data pada online data koperasi Provinsi Bali yang dibangun atas kerjasama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali dengan Dinas Kominfos Provinsi Bali. Jadi aplikasi ini akan digunakan oleh seluruh koperasi di Bali untuk melakukan input data secara berkala. Baiklah, untuk lebih jelasnya kami akan sampaikan tata cara di dalam penginputan data. Pertama-tama kita harus melakukan login pada aplikasi ODK yaitu koperasi.baliprop.go.id seperti ini. Jadi kita login dengan menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh pembina masing-masing, yaitu Dinas Koperasi dan UKM, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, jadi seperti ini contohnya setelah kita login, kami contohkan Koperasi Wonosar dulu, maka ketika kita login, maka akan terlihat menu seperti ini, karena ini sudah diisi oleh KSP Wonosar dulu. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan perubahan informasi dasar. Jadi di sini kita klik tombol ubah data dasar. Setelah itu kita lengkapi satu persatu isian yang harus dilengkapi sampai dengan koordinat kantor koperasi kita. Jadi kalau kita menginput di lokasi koperasi kita, berarti begitu diklik langsung sudah tertera koordinat koperasi kita. Setelah itu, setelah semua terisi, kita klik simpan perubahan. Selanjutnya, pengurus koperasi nanti kita akan edit pada ini berikutnya. Sedangkan untuk klasifikasi juga sudah kita edit sebelumnya. Untuk password, kalau kita akan mengubah password, maka kita harus mengklik tombol password ini. Setelah itu kita ketikkan password baru dan juga repassword. Setelah itu kita simpan. Nah, selanjutnya untuk menginput detail data koperasi, maka kita akan melakukan dengan mengklik menu pada tombol kiri, yaitu mulai dari data koperasi. Jadi klik data koperasi. Nah, ketika tampilannya seperti ini, mungkin masih ada menu di sebelah kanan yang belum tertera. Jadi kita bisa memperkecil layar ini agar semua menu tertera dengan cara melakukan kontrol minus atau kontrol ditekan lama dan tanda min atau kurang, sehingga semuanya akan terlihat. Nah, jadi akan seperti ini tampilannya. Ini adalah data anggota yang sudah diisi. Tapi bagi kita yang belum mengisi data anggota, maka kita harus mengklik menu tambah data anggota. Nah, di menu tambah data anggota, maka akan disajikan form seperti ini. Tinggal kita isi satu persatu, dilengkapi. Diutamakan adalah yang ada tanda bintang itu wajib diisi. Kalau tidak diisi, maka tidak akan bisa disimpan. Tapi saran kami adalah isi semuanya. Kalau misalnya tidak punya email, diisi aja dulu email sembarang. Setelah itu baru diklik di tanda simpan. Sehingga akan menjadi seperti ini datanya. Nah, di sini misalnya sudah diinputkan, apabila status anggota itu telah aktif, maka kita klikkan anggotanya di tombol aktifkan. Seperti ini. Ya, jadi kita klik aktifkan sehingga nanti dia akan bertambah di data dashboard. Nah, itu untuk data anggota. Selanjutnya kita ke data pengurus. Data pengurus di sini adalah kita klik juga tambah masa jabatan. Jadi judul masa jabatan maksudnya adalah periodenya. Misalnya kita ketik pengurus periode 21 sampai 25 seperti itu. Kita ketik seperti itu. Tanggal mulainya kita ketik juga tanggal misalnya 1 Januari 2021 itu misalnya 2021 sampai dengan 1 Januari 2025 seperti itu. Jadi setelah itu kita simpan. Nah, di sini kita akan membuat daftar pengurus. Siapa saja anggota yang menjadi pengurus, kita klik di sini daftar pengurus. Nah, di sini masih kosong, kita tambahkan tambah pengurus. Jadi tinggal kita
mengeset siapa saja yang menjadi pengurus di koperasi kita. Jadi ini kita klik set sebagai pengurus, maka dia akan masuk ke sini. Jadi seperti itu. Kalau ada yang perlu ditambah lagi, bisa kita set juga sebagai pengurus. Misalnya ini. Nah, di set sebagai pengurus. Kalau nanti berhenti, maka kita akan set sebagai berhenti. Tinggal diklik tombol berhentinya ini. Jadi seperti itu. Jadi bisa jadi set sebagai berhenti, misalnya tanggal berapa berhentinya, itu tinggal diisi. Misalnya berhentinya 17 Maret 2021 gitu misalnya karena meninggal dunia dan lain sebagainya. Jadi bisa di-set berhenti, maka dia akan terlihat menjadi set berhenti. Jadi seperti itu. Nah, apabila kita salah, maka bisa kita lakukan tombol hapus ini, tinggal dihapus saja misalnya. Klik hapus, maka dia otomatis akan hilang. Selanjutnya data pengawas juga seperti itu, jadi sama seperti pengurus tadi, tambah masa jabatan, diisi, judul jabatan sampai kapan, dan dipilih dari anggota yang ada. Data pengelola itu juga kita lakukan dengan tambah data pengelola. Nah, data pengelola ini adalah karyawan, manajer, dan karyawan. Jadi kita isi jabatannya apa, manajer atau karyawan, NIK-nya berapa, jadi diisi sesuai dengan form isian, sampai dengan desa kelurahan, setelah itu lakukan simpan. Jadi seperti itu. Jadi tanggal mulai kerja juga kita harus isikan kapan, jadi setelah itu disimpan. Sehingga data pengelola akan menjadi seperti ini. Nah, apabila yang bersangkutan berhenti, bisa dilakukan klik set berhenti. Kalau kita salah menginput, bisa kita menggunakan tombol hapus. Jadi seperti itu. Jadi seperti inilah tampilannya nanti untuk data pengelola. Selanjutnya untuk badan hukum. Jadi badan hukum bisa untuk koperasi pertama dan perubahan bisa juga menginput badan hukumnya. Jadi tinggal kita klik tambah badan hukum, nomor badan hukumnya berapa, tanggalnya berapa, misalnya nomornya kita ketik sembarang, tanggal badan hukumnya kapan, misalnya 1/1/2020, pertama, nanti untuk file upload-nya bisa kita buat cari eh, di file yang sudah kita simpan, terus kita simpan seperti itu. Maka dia akan menjadi seperti ini. Kalau kita mengubah bisa diklik ubah, atau kalau kita salah misalnya mengetik bisa diklik tombol hapus seperti ini. Hapus apa ya? Jadi tinggal oke. Sehingga dia akan terhapus. Selanjutnya sertifikat NIK. Sertifikat NIK kita juga klik menu sertifikat NIK, tambah sertifikat. Di sini juga nomor sertifikatnya berapa, misalnya kita sembarang, tanggal berapa, tahun berapa, selanjutnya berakhirnya kapan, itu juga kita ketik. Pilih file yang akan di-upload. Misalnya seperti ini. Setelah itu disimpan. Maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi kalaupun kita salah, kita bisa klik tombol hapus. Jadi seperti itu. NIK. Selanjutnya data unit usaha. Jadi kita lakukan klik tambah unit, sektor usahanya apa, ini sesuai dengan KBLI, tanggal mulainya kapan, kita ketik, isi juga keterangan, keterangan unit itu seperti apa detailnya, setelah itu simpan, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Di sini juga ada data izin, jadi tambah perizinan yang kita punya, jadi di izin usaha keuangan yang kita punya, nama izinnya apa, siapa penerbitnya, nomor izinnya berapa, kita tanggal terbitnya atau mulai berlakunya kapan, tanggal akhirnya kapan, kita upload surat izin tersebut, terus klik simpan seperti itu. Selanjutnya untuk kemitraan atau kerjasama antar koperasi dengan lembaga lain bisa menggunakan tambah mitra atau MOU. Jadi di sini
ketik judul kerjasamanya apa, tanggal mulai, tanggal berakhir, detailnya seperti apa. Di sini upload juga perjanjian kerjasamanya, terus nama yang diajak kerjasama, misalnya pihak bank atau pihak perusahaan apa, alamat IBAN, nomor telepon, setelah itu klik simpan, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk laporan bulanan juga kita wajib mengupload. Nah, di sini untuk laporan bulanan kita tambah laporan bulanan. Setelah itu eh, pilih tahun laporan laporan pelaporan bulanan. Jadi 2021 gitu misalnya. Setelah itu ada bulan apa, kita pilih. Misalnya bulan Maret, diklik. Terus jumlah anggota laki-lakinya berapa, jumlah anggota perempuan berapa, setelah itu jumlah manajer laki-lakinya berapa, jumlah manajer perempuannya berapa, jumlah karyawan laki-laki berapa, dan jumlah karyawan perempuannya berapa. Itu diisi setiap bulan. Nah, untuk laporan keuangan, bagi koperasi yang memang menyajikan laporan setiap bulan secara valid, itu bisa langsung diisikan di sini. Jadi SAU bulan berjalannya berapa, terus modal sendirinya berapa, modal luarnya berapa, asetnya berapa, volume usahanya berapa, dan juga keterangannya kondisi koperasinya seperti apa. Nah, untuk volume usaha, aset, modal sendiri, modal luar, itu menggunakan acuan sesuai dengan rumus yang sudah kami bagikan kepada gerakan koperasi sebali. Jadi itu dipakai acuan, tinggal dipetik dari laporan bulanan tersebut, diketikkan di sini. Nah, bagi koperasi yang tidak membuat laporan bulanan secara berkala atau laporan bulanannya belum valid, maka Bapak Ibu khusus untuk laporan keuangan dapat menggunakan laporan keuangan pada akhir tahun lalu atau yang laporan yang disajikan pada RAT tahun buku tahun lalu. Jadi kalau misalnya di tahun 2021 maka menggunakan laporan tahun buku tahun 2020 tahun bukunya. Itu tinggal dipetik di sana setiap bulan Bapak Ibu untuk laporan keuangannya input seperti itu. Sedangkan untuk jumlah anggota, jumlah manajer, jumlah karyawan itu diketikkan sesuai dengan kondisi terkini koperasinya. Karena kami yakin pasti akan berubah setiap bulan jumlah baik itu anggota maupun karyawan, manajer dan yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Jadi seperti itu. Setelah itu kita simpan. Sehingga laporan keuangan laporan bulanan akan menjadi seperti ini. Di sini juga disediakan kirim atau ajukan ini, maka setelah diklik kirim atau ajukan ini maka akan laporan ini akan sampai kepada dinas pembinanya. Jadi kalau ini bina provinsi akan sampai ke dinas koperasi provinsi. Nah, di dinas nanti akan memvalidasi laporan ini, dicek terlebih dahulu, setelah itu baru di-accept oleh dinas. Kalau kita salah, maka bisa menggunakan menu hapus seperti itu. Selanjutnya adalah menu laporan RAT. Jadi di laporan RAT ini kita tambah data RAT. Di sini disediakan menu tahun laporan. Nah, menu tahun laporan di sini adalah menu tahun buku. Jadi bukan menu tahun saat melaporkan. Di sini diisi dengan tahun buku. Jadi kalau misalnya kita melaporkan sekarang berarti kita melaporkan tahun laporannya adalah tahun 2020. Karena tahun buku yang terakhir adalah tahun 2020. Selanjutnya untuk pelaksanaan RAT kita isikan sesuai dengan kapan melaksanakan RAT. Misalnya dilaksanakan tanggal 20 Maret 2020. Jadi tinggal diisi 20 Maret 2020. Kami ulangi, tinggal isi 20 Maret 2021. Jadi RAT tahun buku 2020 diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2021. Selanjutnya untuk PL pendukung tinggal dipilih laporan RAT-nya. Karena laporan RAT biasanya tebal, cukup di-upload berupa neraca dan rugi laba saja. Setelah itu SAU-nya diketik berapa, modal sendirinya berapa, modal luarnya berapa, volume usahanya berapa, asetnya berapa, dan total. Di total di sini maksudnya total aktifanya berapa atau total pasifanya berapa. Sehingga antara aset dan total ini jumlahnya adalah sama. Setelah itu tinggal disimpan. Untuk modal sendiri, modal luar, volume usaha, dan aset itu tetap mengacu pada surat tertib data kami, dan di sana juga sudah disampaikan rumus-rumusnya. Selanjutnya untuk pelatihan dan diklat. Jadi diklat di sini kita bisa klik
tambah data pelatihan. Jadi di sini nama pelatihannya apa, tanggal mulainya kapan, tanggal akhirnya kapan, penyelenggaranya siapa. Sehingga akan menjadi datanya seperti ini. Nah, setelah itu untuk peserta, misalnya diklat Kabagdana, kita klik di sini adalah untuk peserta untuk memasukkan anggota, karyawan atau manajer yang menjadi peserta. Jadi tinggal di sini diklik pesertanya, terus diklik tambah peserta pelatihan. Jadi tinggal dipilih siapa yang menjadi peserta. Misalnya pengurus, siapa dipilih di antara pengurus siapa namanya yang menjadi peserta. Setelah itu tinggal diklik, terus disimpan, itu misalnya. Sehingga di sini akan terlihat jabatan nama peserta, jabatan dan sebagainya. Nah, apabila kita salah mengetik, tentunya bisa diklik di tombol hapus. Nah, sehingga data peserta pelatihan menjadi seperti ini. Kalau kita ingin melihat ke peserta keseluruhan, bisa dilihat di sini. Ataupun kita misalnya ingin mengubah, bisa juga melakukan menu ubah kalau misalnya salah. Salah kita melakukan penginputan seperti itu. Selanjutnya untuk perolehan bantuan. Jadi di sini kita bisa menambahkan bantuan-bantuan yang sudah diperoleh oleh koperasi, baik itu dari pemerintah maupun instansi lain. Jadi dengan cara mengklik tombol tambah bantuan, ketik judul bantuan, memberi bantuannya siapa, jenis bantuannya apa, apakah jasa, apakah modal atau barang. Setelah itu upload dokumen bantuannya, tanggal pemberiannya kapan, nilai bantuannya berapa. Setelah itu klik simpan. Sehingga perolehan bantuan menjadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kita salah, tinggal diklik menu hapus. Selanjutnya permasalahan koperasi. Di sini bisa kita ketikkan data detail permasalahan koperasi. Jadi misalnya permasalahan yang dihadapi oleh koperasi adalah kredit macet gitu misalnya. Bisa kita ketik di sini. Tanggal mulainya kapan, itu diketik. Tanggal selesainya kapan, bisa keterangan misalnya dampak COVID-19. Misalnya tanggal mulainya 1/2000. Misalnya mulainya April 10, selesainya 1 Maret 2021 gitu misalnya. Terus kita simpan. Atau juga di keterangan bisa lebih detail lagi permasalahan seberapa, cara mengatasi seperti apa. Jadi karena sudah selesai tentunya bisa dituliskan cara mengatasi permasalahannya. Jadi di sini disediakan juga menu ubah dan menu hapus. Apabila kita salah bisa diubah ataupun dihapus seperti itu. Jadi bisa dihapus kalau memang kita salah dalam menginputnya. Jadi untuk menu yang sudah tersedia di menu data koperasi seperti itu, sedangkan untuk panduan penggunaan ini masih proses penyempurnaan. Diharapkan nanti apabila sudah sempurna itu akan juga disediakan di menu panduan penggunaan. Demikian juga untuk menu ekspor data itu masih dalam proses pembuatan, maksudnya nanti ketika sudah sempurna maka Bapak Ibu juga bisa mendapatkan rekap dari laporan yang Bapak Ibu sudah buat di sini. Jadi seperti itu. Jadi demikian secara singkat dapat kami sampaikan tutorial dalam penginputan data koperasi pada online data koperasi Provinsi Bali. Kami harapkan gerakan koperasi di Bali semuanya dapat segera melakukan input data karena ini penting untuk sebagai dasar pengambilan kebijakan perkoperasian di Bali. Jadi semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Apabila masih ada kendala dalam penginputan, maka Bapak Ibu bisa menghubungi Dinas Koperasi pembinanya, baik itu kabupaten maupun provinsi. Selain itu juga ada
petugas penyuluh koperasi lapangan yang juga bisa membantu, para petugas enumerator data ataupun Dekupinwil dan Dekupindah setempat juga dapat membantu di dalam penginputan data ini. Jadi surat-surat yang berkaitan dengan ODK ini sudah kami sampaikan juga ke berbagai grup koperasi yang ada di Bali. Bapak Ibu juga bisa bertanya kepada koperasi-koperasi yang sudah bisa melaksanakan input data. Jadi harapan kami ini segera bisa terinput semua sehingga kita akan lebih mudah di dalam melakukan perumusan-perumusan kebijakan yang tepat sasaran terhadap koperasi di Bali. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Apabila nanti ada hal yang ada koperasi yang belum bisa login juga menghubungi dinas koperasi dan pembinanya dan yang kami sebutkan tadi. Jadi demikian kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.